Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Ngenteni ya, nungguin ya. Mereka ya. Kayak bingung golek opening ya. Foto ikonik pengendara motor Honda Beat plat AA yang mengacungkan jari tengah kepada rombongan pesepeda yang memenuhi jalan di bilangan Dukuh Atas, Jakarta yang viral beberapa hari lalu ternyata ikut mengerek kembali perbincangan tentang isu arogansi pengguna sepeda mahal. Banyak netizen yang mendorong agar pihak kepolisian mulai mengambil tindakan tegas terhadap pesepeda yang melanggar aturan berlalu lintas. Gayung pun bersambut. Pada akhirnya, Polda Metro Jaya menyatakan berencana memberlakukan aturan tilang untuk para pesepeda nakal yang doyan keluar dari jalur khusus sepeda. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan bahwa tilang terhadap pesepeda ini akan menjadi sesuatu yang baru, walaupun aturan tentang hal itu sebenarnya sudah ada payung hukumnya sejak lama, yakni pasal 299 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sambodo mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan dan juga koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait wacana tilang bagi pesepeda ini. Lebih lanjut, Sambodo juga mengatakan bahwa wacana sanksi bagi pesepeda ini harus segera direalisasikan dan diterapkan, utamanya untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial. Ya, yang sabar ya wahai para pesepeda biasa yang kelak bakal berpotensi ikut kena tilang ya. Mari kita doakan saja semoga para pesepeda spesial ya yang suka menu-menuin jalan pakai road bike itu sadar dan tidak sering-sering memamerkan kegoblokannya di jalan raya. Soalnya kalau mereka masih terus bikin kisruh maka tidak menutup kemungkinan ya bukan hanya tilang yang akan diberlakukan, namun juga pajak tahunan buat sepeda ini bisa ya kan, STNK sepeda itu nanti juga bisa, bahkan sampai SIM khusus sepeda ini bisa juga ya. Makanya mari kita doakan saja semoga para pesepeda road bike yang suka menang sendiri dan merasa mereka lah yang nyumbang paling besar buat ongkos beli aspal jalan raya ini bisa lebih bijak dan bestari. Ya, kita doakan saja semoga pesepeda-pesepeda yang bisa mengayuh sepeda tapi tak mampu mengayuh otaknya itu menjadi pribadi yang lebih peka dan sadar akan makna berbagi ya. Kita doakan saja semoga mereka semakin kaya ya. Sehingga kalau mereka mau sepedaan bisa nyewa velodrome atau sewa lintasan stadion sekalian. Biar nggak bikin gara-gara di jalan ya. Dan yang paling penting kita doakan saja semoga kegoblokan mereka tidak menular ya. Kita doakan saja ya. Sinetron Suara Hati Istri Zahra dalam beberapa waktu terakhir mendapat kritikan dari netizen. Pasalnya plot cerita sinetron tersebut dianggap menormalisasi pernikahan di bawah umur. Selain itu, pemeran Zahra dalam sinetron tersebut diperankan oleh Lea Syarasel Furno yang ternyata masih berusia 15 tahun. Netizen pun mendesak agar sinetron tersebut di take down. Petisi online untuk mendukung berhentinya sinetron ini juga sudah dibuat di change.org. Petisi online berjudul "Hentikan Siaran Suara Hati Istri" karena mempromosikan pedofilia itu bahkan sudah ditandatangani oleh lebih dari 65.000 orang. Direktur program Indosiar Harsiwi Ahmad mengatakan bahwa Indosiar akan mengambil tindakan atas kasus ini. Indosiar pun akhirnya memutuskan untuk mengganti Lea Syarasel Furno sebagai pemeran Zahra dengan artis yang lebih tua, yakni Hana Kirana. Proses pergantian peran ini dilakukan dengan menambahkan jalan cerita, di mana Zahra terlibat dalam kecelakaan mobil dan harus menjalani operasi wajah karena wajahnya mengalami luka bakar. Pergantian pemeran ini oleh netizen dinilai tidak menyelesaikan masalah, sebab yang dipermasalahkan oleh netizen atas sinetron Suara Hati Istri Zahra sebenarnya adalah lebih ke plot ceritanya, bukan hanya soal siapa pemerannya. Ya, polemik sinetron Suara Hati Istri Zahra yang kemudian berimplikasi pada pergantian pemeran melalui skenario operasi wajah ini memang menjadi sebuah usaha untuk mempertahankan budaya sinetron di Indonesia ya. Jadi ganti pemeran di tengah-tengah cerita ini memang sudah seperti kearifan lokal lah. Budaya, tradisi ya. Ya nggak jauh beda sama joget-joget di film India itulah. Jadi dari zaman sinetron Bidadari ya, waktu itu pemeran Lala diganti dari Marsanda ke Angel Karamoy melalui skenario penyiraman air keras misalnya ya. Atau serial Wiro Sableng ya.
di mana pemeran Wiro itu diganti dari Ken ke Abi Cancer melalui skenario Racun dari Pendekar Setan Tenggarong ya. Sampai yang terbaru ini sinetron Suara Hati Istri Zahra. Pokoknya ganti pemeran itu sudah ya biasa lah ya, dan justru itu menjadi identitas sinetron kita. Malah sinetron kita itu jadi kurang bermutu gitu kalau nggak ada ganti pemerannya gitu. Produser dan sutradara sinetron Indonesia itu kayak ya kurang kafah lah ya. Jadi belum lolos tes wawasan kesinetronan lah kalau belum pernah bikin sinetron yang tokohnya ganti di tengah-tengah cerita ya. Makanya terlepas dari perkara sinetron Suara Hati Istri ini dianggap menormalisasi pernikahan dini atau pernikahan anak, adegan operasi wajah untuk mengganti pemeran ini harus kita apresiasi ya sebagai bagian dari upaya menjaga kekasan sinetron Indonesia. Ini adalah bentuk kerja-kerja kebudayaan ini. Pokoknya apa saja yang khas dari sinetron Indonesia harus dipertahankan. Ya ini sebagai identitas gitu. Dari adegan orang membatin, minuman itu sudah aku kasih racun. Itu harus dipertahankan ya kan. Atau adegan polisi nangkap penjahat sambil bilang sama penjahatnya, silakan nanti dijelaskan di kantor gitu. Atau adegan dokter bilang sama keluarga pasien, maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, itu harus dipertahankan. Ini budaya bos ya, ini budaya saudara-saudara, harus dipertahankan. Sekali lagi, ini budaya, culture, ini harus dipertahankan. Untuk kesekian kalinya harga Bitcoin turun setelah Elon Musk menuliskan tweet terkait Bitcoin. Hal tersebut terjadi pada Jumat 4 Juni 2021 lalu. Padahal dalam tweet tersebut Elon Musk hanya menuliskan tagar Bitcoin dengan disertai emoticon patah hati. Tweet sepele itu berpengaruh terhadap harga Bitcoin yang langsung turun 5% hanya beberapa menit setelah tweet itu terbit. Harga Bitcoin yang sebelumnya di atas 39.000 US dollar langsung turun menjadi 37 ribuan US dollar. Hal tersebut bukanlah yang pertama. Pada 13 Mei 2021 lalu, Elon Musk melalui akun Twitternya sempat menulis bahwa dirinya akan menghentikan penggunaan Bitcoin dalam pembelian mobil Tesla. Tweet itu langsung memengaruhi penurunan harga Bitcoin secara drastis hingga 17%. Hal tersebut kemudian terjadi lagi 5 hari setelahnya, tepatnya tanggal 17 Mei 2021. Saat itu Elon Musk membalas tweetan akun analis kripto @cryptowell. Reply singkat tersebut langsung membuat harga Bitcoin anjlok hingga 8,65%. Ya, untuk menanggapi kisruh penurunan harga Bitcoin gara-gara Elon Musk nge-tweet itu, kami sudah menghadirkan narasumber untuk kita ajak ngobrol lebih lanjut terkait hal itu. Jadi narasumber kita kali ini adalah Prayit Crypto. Jadi beliau ini adalah salah satu penambang Bitcoin tapi level kecil ya, level UMKM lah, jadi belum level tinggi. Jadi kita akan ajak ngobrol Mas Prayit Crypto ini terkait tweet-tweetnya Mas Elon. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi atau apalah itu, Mas Prayit Crypto, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Ini Mas, tadi kan udah kita bahas nih soal Elon Musk yang nge-tweet dan kemudian harga Bitcoin turun. Ini menurut Mas Prayit Crypto sebagai salah seorang penambang, walaupun levelnya masih UMKM, ini gimana Mas? Oh, malah seneng. Loh, jenengan katanya penambang lah, kok malah seneng kalau harga kripto turun? Itu gimana harga Bitcoin turun? Oh, soalnya jenengan cuma invest sedikit. Oh, loh, terus kalau ini turun kan berarti walaupun sedikit kan jenengan tetap rugi toh? Oh, jenengan nggak apa-apa rugi, yang penting jenengan seneng lihat teman-teman jenengan yang invest banyak sedih. Oh ya, masuk. Jadi emang persahabatan gitu seperti itu Mas. Kita itu kadang seneng kalau lihat teman seneng, tapi lebih seneng kalau lihat teman sedih. Kalau boleh tahu kenapa nih Mas Prayit Crypto ini kok seneng lihat teman-teman yang main Bitcoin itu pada sedih karena harganya turun, itu kenapa? Oh, karena sebel mereka sekarang sejak ada Bitcoin ngomongin Bitcoin terus. Oh, emang begitu Mas. Oh, di tempat saya juga iya, itu main Bitcoin baru 2 bulan tapi ngomongin wis ya, oh itu banyak banget. Di tempat jenengan juga ada nggak gitu? Oh, banyak. Wah, berarti sama Mas. Jadi soal ini harapan jenengan apa terkait fenomena ini? Oh, jenengan berharap setelah ini Elon Musk akan rajin nge-tweet lagi. Oh ya, seminggu berapa kali? 4 kali. Jadi seminggu kalau bisa turunnya 4 kali gitu ya, 10% biar rugi sekalian.
Oh, oke. Kalau pesan-pesan untuk para calon-calon penambang ini apa Mas? Pesan-pesan dari Mas Pride Crypto sebagai sesama penambang ini. Oh, tetaplah tekun beribadah. Oh ya, ini peran dari pesan dari Mas Pride, katanya tetaplah tekun beribadah karena nanti kalau di alam kubur itu yang ditanya adalah siapa Tuhanmu ya, bukan berapa uang Bitcoinmu gitu. Gitu ya Mas Pride ya? Oh iya, siap. Oke. Ya, begitu obrolan saya dengan Mas Pride Crypto yang seorang penambang Bitcoin dan ternyata itulah tanggapan dari beliau, sangat brilian sekali. Jadi perbincangan hari ini kok hari ini. Perbincangan barusan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang, sore, pagi, malam hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten daripada penambang Bitcoin tapi level UMKM ini. Kita nanti hadirkan penambang Bitcoin yang levelnya udah ya skala nasional lah, jangan yang UMKM ya. Cuma adanya ini aja, makanya kita panggil gitu. Ya, oke. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam gitu ya. Ya. Ya, Mas. Wis oleh piro ya saiki, Pak? Oke. Oh. Ben tukune ning ndi ya, Pak? Miro ta? Loh, mantap. Ingin aku tuku ning Indomaret ya.